Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para fans GP Mania. Saya doakan sehat selalu. Semoga saja di kesempatan siang hari ini kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di sini kita mengawali video kita dari pintu masuk sisi timur atau di bagian jalur timur menuju ke bagian sebelah barat atau west gate di sana ya. Kita akan melihat atau menelusuri dari progres capaian yang sudah didapatkan maupun progres pengerjaan yang masih terus dilakukan di jalur provinsi. Yang dimana di sini untuk beberapa bagian sudah dihamparkan lapisan dasar atau LPA yang bisa kita lihat bersama-sama. Ya, di beberapa bagian masih terus dilanjutkan pemadatan supaya nantinya dilanjutkan untuk penyambungan lapisan dasar tersebut. Setelah itu dilakukan untuk lapisan prime coat dan dilakukan pengaspalan di bagian jalur provinsi yang berada di depan sirkuit ini. Ya, dari pantauan kita di siang hari ini bisa kita lihat untuk alat-alat berat masih terus melanjutkan aktivitas mereka maupun persiapan lanjutan di bagian sebelah depan landmark Pertamina ya. Untuk pohon-pohon dicabut dan ditanam di bagian sana supaya cepat tumbuh tentunya. Jadi untuk bagian sini nantinya akan dibeton modelnya di bagian halaman untuk landmark Pertamina. Dan akan ditinggikan sedikit kalau kita lihat bersama-sama untuk tulisan yang berada di bagian depan sirkuit ini sendiri. Ya, kita akan melihat keseluruhan lintasan di siang hari ini tentunya untuk melihat progres pengerjaan di bagian tribun yang masih terus dipercepat untuk menyambut tes pramusim juga ya. Untuk bagian belakang pedok juga kita akan sama-sama perhatikan, maupun untuk keseluruhan lintasan secara menyeluruh kita akan pantau lebih detail buat kalian semua. Ya, mudah-mudahan saja tidak hujan pada siang hari ini karena memang ini cuaca mendung ya. Walaupun ada gerimis-gerimis sedikit ini, tapi kita tetap jos untuk melihat kondisi terkini atau progres pengerjaan yang masih terus berlangsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, seperti yang kita perhatikan di sini sudah oke sekali ya dari capaian yang sudah didapatkan untuk progres pengerjaan di bagian jalur provinsi yang akan dibuat 2 jalur 4 lajur nantinya di sini dengan kelebaran 30 meter ya di bagian depan sirkuit. Nantinya akan digunakan untuk menyambut ajang balapan MotoGP 2022 di Maret mendatang. Di tes pramusim tentunya masih dikerjakan ya, terus akan lanjut nantinya untuk pengerjaan di bagian beberapa bagian yang akan dipercepat, maupun ada beberapa bagian yang sudah sip tentunya di bagian belakang ini untuk perlengkapan di tes pramusim tersebut. Ya, pengerjaan lanjutan di bagian jalur nantinya para penonton bisa akses menuju ke bagian tribun yang ada di sini ya. Ini merupakan tribun zona K yang berada di bagian tikungan ke-16 menuju ke-17 ini. Seperti yang kita lihat bersama-sama untuk pengerjaan masih terus dilakukan. Di area gardu PLN juga terus ditata di sini ya, kemungkinan nanti akan dilanjutkan untuk perbaikan sedikit. Di bagian jalurnya dibuat untuk kelancaran nanti bentuk coupling dan sebagainya ya, supaya terlihat lebih rapi. Dan di sini kita berada di bagian belakang race control atau pedok area. Seperti yang kita lihat bersama-sama untuk jalur menuju ke race control ini, pengerjaan masih terus berlangsung di siang hari ini untuk penataan, penempatan di bagian lampu, kabel dan sebagainya. Ya, di bagian belakang ini untuk hospitality suite maupun untuk Molly Motor Light yang akan ditempatkan untuk kru Dorna ya, kantor Dorna maksud kita, dan fasilitas lainnya spare part, container dan berbagai fasilitas lainnya yang akan diletakkan di bagian belakang ini. Tentunya akan terus dikerjakan di sini untuk perakitan-perakitan untuk motor light yang dibutuhkan untuk persiapan di tes pramusim maupun untuk MotoGP 2022 ini. Ya, seperti yang kita perhatikan di bagian belakang ini untuk fasilitas-fasilitas yang akan digunakan nantinya untuk tes pramusim maupun untuk menyambut ajang balapan MotoGP yang sudah kita nantikan bersama-sama. Di sini untuk material-material terus didatangkan dan langsung dilakukan perakitan seperti panel modular dan untuk toilet juga ya, bentuk portable akan dipasang di bagian keseluruhan untuk area tribun yang akan dilengkapi untuk para penonton nantinya. Ya, setelah Sepang, MotoGP tes akan berlangsung di Pertamina Mandalika Circuit pada tanggal 11 sampai 13 Februari mendatang. Sebanyak 24 pembalap dari 12 tim ya, MotoGP dipastikan siap tampil di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat yang dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC
dengan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA selaku bagian dari ITDC Group. Ya, untuk kepastian ini diperoleh dari International Road Racing Team Association atau Asosiasi Tim Balap Internasional IRTA. Di antaranya ke-24 pembalap yang dipastikan hadir tersebut terdapat sejumlah nama-nama pembalap MotoGP terbaik juara MotoGP ya. Seperti Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha MotoGP, Marc Marquez ya dari Repsol Honda Team, Francisco Bagnaia ya, dan Jack Miller dari Ducati Lenovo, tim John Mir dan tim Suzuki, Eskator Johan Zarco dari Pramac Racing, hingga Brad Binder dari Red Bull KTM Factory Racing. 7 pembalap ini merupakan pembalap dengan 7 poin tertinggi selama musim MotoGP 2021 lalu. Ya, jadi untuk para pembalap nantinya akan berdatangan pada tanggal 11 sampai 13 Februari untuk melakukan tes uji coba atau tes pramusim di sirkuit Mandalika ini. Ya, berbagai fasilitas juga masih terus dikerjakan seperti di bagian belakang pedok yang ada di sana ya, untuk parkir maupun untuk sistem drainase yang dilakukan di sana masih terus dikerjakan untuk pengoneksiannya, baik penanaman untuk rumput-rumput yang dilakukan oleh emak-emak atau ibu-ibu di sini. Luar biasa sekali ya, mereka sangat antusias sekali dan sangat bagus sekali hasil kinerja yang sudah didapatkan sejauh ini. Cukup cepat mereka bekerja untuk menyelesaikan di bagian penataan untuk area belakang pit building tersebut atau area parkir yang ada di belakang itu. Dan di sini kita berada di jalur tunnel yang nantinya akan menuju ke bagian zona tengah ya. Di bagian area tribun nanti penonton juga akan berdatangan menuju ke bagian tengah untuk bersama-sama menuju ke area tribun yang sudah dibeli tentunya ya. Dan di sini kita melihat untuk area parkir belakang sudah didapatkan untuk hasilnya. Penghamparan lapisan dasar seperti material agregat sudah dilakukan, tinggal lanjutan nanti kita akan menunggu untuk proses lanjutannya. Apakah akan di beton atau di aspal, kita terus akan pantau bersama-sama. Ya, di sini kita berada di tribun VIP Village atau Deluxe Class. Sejauh ini yang bisa kita lihat bersama-sama untuk aktivitas pengerjaannya masih terus dikerjakan. Pemasangan atap di sini terus berlangsung ya untuk menuntaskan di bagian tribun VIP Village atau Deluxe Class yang ada di sini. Ya, dari hasil pengerjaan atau progres pengerjaan yang terus dilakukan, di sini para pekerja masih melakukan perakitan maupun pemasangan di bagian fasilitas lainnya atau perlengkapan yang dipasang di bagian depannya membentuk panel air itu, maupun untuk lantai kedua dan lantai ketiga, persiapan di bagian belakang sana untuk pemasangan keramik atau alasnya, maupun di bagian atas ini sudah cukup panjang. Tinggal beberapa bagian ini akan terpasang untuk bagian atap di tribun VIP atau Deluxe Class yang ada di sini. Ya, di sini ya tinggal beberapa bagian kalau kita perhatikan 1 2 3 4. Ya, jadi 4 kolom yang akan dipasang untuk kerangka atap, maka siap untuk tersambung secara 100% untuk area tribun VIP Village atau Deluxe Class yang berada di sebelah kiri trek lurus menuju di gang pertama. Ya, di lantai kedua di sini di ujungnya sudah terpasang untuk material-material yang akan digunakan untuk pengecoran maupun lanjutan. Para pekerja masih semangat ya untuk melanjutkan, walaupun ini gerimis ya, mendung, tetapi tidak masalah, kita terus terbang. Tadi sempat hujan tapi tidak masalah. Kita akan terus pantau melihat keseluruhan lintasan. Ya, di sana di Bukit 360 sudah terlihat deras sekali hujannya, tapi kita terus jos. Dan di sini kita langsung menuju ke tikungan pertama menuju tikungan kedua. Nah, penghamparan sudah didapatkan, tinggal lanjutan untuk persiapan pengecoran di area tribun yang ada di sebelah sini. Ya, ini merupakan tribun zona C ya, yang berada di bagian sebelah kanan tikungan pertama menuju tikungan kedua. Ya, sebelum kita maju ke depan, kita akan lihat untuk zona B yang ada di sini. Untuk pengerjaannya sudah oke sekali. Di bagian pondasi dasar sudah didapatkan, tinggal lanjutan untuk beberapa bagian di depan itu tinggal dicor dan akan dilanjutkan untuk pemasangan di bagian kerangka dan tribun itu sendiri. Ya, dari sejauh ini yang bisa kita lihat bersama-sama, perubahannya cukup signifikan ya.
siang malam terus dikerjakan untuk Mega Project Street Circuit Mandalika. Di bagian zona tengah juga ya masih dilanjutkan pengerjaannya supaya bisa terselesaikan dan kita bisa mengadakan atau menyambut ajang balapan MotoGP yang sudah kita nantikan bersama-sama. Ya, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi dan situasi di bagian zona A. Nah, ini merupakan zona A yang berada di bagian sebelah kanan trek lurus atau depan pit building. Nah, capaian yang bisa kita perhatikan bersama-sama cukup panjang dari pemasangan kerangka-kerangka untuk material tribun yang ada di sini. Ya, terlebih dahulu dipasang tiang-tiangnya ya sepanjang menuju ke tikungan ke-17 sebelah kanan. Nah, ini dibantu oleh alat krem untuk melanjutkan aktivitas pemasangan kerangka maupun tiang-tiang yang ada di sini supaya bisa terselesaikan. Ya, jadi buat teman-teman yang sudah membeli tiket di zona A ini, nanti bisa menonton para rider kita. Ini merupakan starting grid ya. Kita bisa melihat untuk awal mula dari para pembalap nanti akan start di situ. Ini memang pemandangan yang sangat bagus sekali di bagian depan pit building atau premium grandstand yang ada di zona A ini. Ya, di sini kita kembali ke trek lintasan di trek lurus menuju tikungan pertama. Jadi untuk pengerjaan di segala sektor terus akan dipercepat guna kelancaran dari event balapan yang sebentar lagi kita akan saksikan bersama-sama atau kita akan sambut di sirkuit kebanggaan kita ini. Ya, untuk zona D nanti kita akan lihat juga untuk aktivitas pengerjaannya. Zona E, zona F keseluruhan nanti sampai zona K di awal penerbangan kita, untuk melihat dari capaian yang sudah dikerjakan maupun hasil dan pengerjaan yang terus dikerjakan sampai saat ini. Ya, di bagian pit building tentunya nanti akan diinstal untuk logistik dari para pembalap yang akan berdatangan nanti setelah tes pramusim. Semuanya akan dilakukan untuk persiapan di penginstalan untuk persiapan di MotoGP. Dan di sini kita lanjut ke depan untuk melihat kondisi. Ini sudah gerimis tapi kita terus terbang untuk melihat kondisi dan situasi di siang hari ini. Kita akan langsung menuju ke bagian tikungan pertama. Nah, ini ketika hujan pun kita lihat ya, tadi sempat hujan cukup deras. Nah, ini tidak ada genangan di bagian trek lintasan. Kalau di bagian run off masih ada, ini karena aliran dari sistem drainase yang berada di sebelah kiri yang ditanam di bagian area grapple. Nantinya akan dievaluasi lebih lanjut untuk kondisi seperti ini supaya semuanya terlihat lebih siap. Dan di sini kita beralih ke bagian sebelah kanan untuk zona C yang berada di sini. Pengerjaannya juga sudah mau dipersiapkan ini untuk pengecoran di bagian pondasi dasarnya. Di depan ini dari hasilnya sudah terselesaikan untuk pengecoran. Tinggal lanjutan untuk zona D yang berada di tikungan keempat menuju ke 5 sampai zona E dan zona F kita akan sama-sama perhatikan. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi yang ada di zona D yang berada di tikungan keempat menuju ke-5. Apakah teman-teman membeli tiket ini? Ya, jadi nanti buat teman-teman yang sudah membeli tiket ini akan duduk di sini untuk melihat aksi para rider kita dari tikungan kedua ataupun long lap penalty. Kita akan bisa melihat bersama-sama ya untuk aksi para pembalap yang sedang beraksi di sirkuit Mandalika. Nah, ini untuk capaian maupun persiapan pengecoran lanjutan sudah didapatkan sampai di depan sana untuk 1 atau 2 garis. Tinggal lanjutan di bagian belakang ini. Saat ini masih terus ditata supaya siap untuk dilanjutkan pengecoran di secara menyeluruh untuk area tribun yang ada di sirkuit Mandalika. Ya, di sini terlihat ya, di sana hujan deras sekali. Di Bukit 360 kita lihat agak deras sekali tapi kita terus jos, tidak masalah ya. Kalau terlalu deras nanti kita langsung balik.
Ya, di bagian zona tengah bisa kita lihat di sini terus dilakukan aktivitas pengerjaan pemerataan untuk area yang akan digunakan di sini untuk general admission ya. Dan di bagian sebelah kiri merupakan zona E, nantinya akan dibangun untuk area tribun juga, maupun zona F yang berada di tikungan ke-7 menuju ke-8 di samping tunnel ini akan dibangun segera. Ini kita lihat untuk aktivitas pemerataan maupun persiapan lanjutan di bagian pondasi dasarnya sudah terlihat. Nanti kita akan sama-sama lihat di beberapa minggu ke depan. Tentunya di bulan Februari ini semuanya sudah terlihat jelas dari hasil maupun progres pengerjaan yang dilakukan di bagian keseluruhan area tribun di 11 titik yang akan dibangun. Kita akan lanjut menuju ke bagian Bukit 360. Ya, ternyata di sini deras sekali hujannya, terlihat jelas dari kamera kita. Terkenai tapi tidak masalah. Coba kita terbang sedikit di atas ini. Wah, kayaknya ini bermasalah ya, karena deras sekali hujannya di sana. Oke, kita lanjut sedikit, tidak masalah. Ini merupakan observation deck yang berada di Bukit 360. Untuk pengerjaannya terus dilakukan. Saat ini sudah dilakukan pemerataan di bagian pondasi dasarnya, tinggal dilanjutkan untuk dipadatkan dan dilanjutkan pengecoran. Ya, ini kita langsung balik aja untuk melihat kondisi yang ada di area tribun zona G ya, yang berada di tikungan ke-12 menuju ke-13 tersebut. Untuk aktivitas pengerjaannya siang hari ini sudah mulai dilakukan penghamparan. Ini artinya akan dilanjutkan untuk pembetonan. Nah, ini dia dari hasil pengerjaan yang bisa kita lihat. Perubahannya cukup cepat ya. Kalau kita lihat kemarin masih belum, dan sekarang sudah dilakukan persiapan untuk penghamparan lapisan dasar di sini, yaitu material-material agregat dan sebagainya akan dihamparkan untuk dicor secara menyeluruh. Ya, begitu juga kita akan lihat di bagian zona H yang berada di bagian sebelah dalam tikungan ke-13 menuju ke-14 ya. Pengerjaan di situ juga sudah selesai dilakukan. Tinggal untuk menunggu saja, yaitu perakitan di bagian material tribun yang akan segera kita lihat bersama-sama, maupun di zona I. Zona I berada di tikungan ke-14 sampai menuju ke pintu masuk Westgate tersebut. Kita akan lihat nanti untuk capaian dari hasil pengerjaan yang sudah dilakukan. Ya, ini di zona H semuanya sudah oke sekali. Tinggal lanjutan untuk pengoneksian di sistem drainase yang berada di belakang menuju ke bagian tikungan ke-14 dan 15 di belakang sana. Dan di sini kita beralih ke zona I ya, untuk melihat kondisi persiapan ataupun hasil yang sudah dilakukan, maupun pengerjaannya masih terus dilakukan penataan di beberapa bagian yang belum dicor secara menyeluruh ya, atau dibeton. Nah, ini dia. Jadi di sini sudah oke sekali sampai Westgate ya. Tidak terkena hujan lagi, tapi ini udah mau deras hujannya, tapi kita terus jos saja, tidak masalah. Oke, di sini kita berada di tikungan ke-14 menuju ke-15 di zona I ya. Di sini untuk hasilnya sudah didapatkan. Tinggal lanjutan untuk persiapan nanti dipasang material tribun. Dan zona J yang berada di tikungan ke-15 menuju ke-16 tersebut, itu paling dulu selesai ya. Tinggal menunggu untuk material yang akan didatangkan. Saat ini secara bertahap akan berdatangan di bulan Februari ini untuk material yang diimpor tersebut dari Prancis dan Jepang ya, yang kita ketahui, supaya semuanya bisa terselesaikan untuk pengerjaan di segala lini, baik area tribun maupun pengerjaan di sistem drainase dan pengerjaan secara menyeluruh. Ya, di sini kita sudah sampai di awal penerbangan kita. Jadi seperti inilah kondisi di sirkuit Mandalika yang terus kita akan bagikan buat kalian semua. Pengerjaan terus terlihat jelas, hasil dan capaiannya terus dilakukan untuk menuntaskan dan kita bisa mengadakan ajang balapan MotoGP yang sudah dinantikan bersama-sama. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita, di mana kita sudah upload full lintasan buat kalian semua untuk melihat di seluruh zona yang ada, baik zona A, zona B, C, D, E, F, G, H maupun I dan J sampai K ya. Semuanya sudah siap. Tinggal untuk zona E dan zona F yang saat ini maupun zona G yang akan diekstrakan siang malam, akan dilembur untuk pembetonan secara menyeluruh. Ya, mungkin sampai di sini saja dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Apabila generasi dan visual kurang pas, mohon koreksinya nanti. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Untuk itu, sampai di sini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.